Baik, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian kolaborasi. Kolaborasi bisnis adalah bentuk kerjasama strategis antara dua pihak atau lebih yang memiliki tujuan sejalan. Kolaborasi ini bertujuan memperkuat daya saing, meningkatkan pendapatan, memperbesar kapasitas usaha, dan memperluas nilai tambah. Melalui pembagian sumber daya seperti modal, sistem, dan pelanggan, kolaborasi mendorong efisiensi, inovasi, dan kreativitas. Selain berbagi tugas, kolaborasi menekankan kesetaraan, tanggung jawab bersama, dan komitmen pada visi yang sama. Jika dikelola secara terstruktur, kolaborasi mampu menghadapi tantangan bersama, mempercepat peluncuran produk, dan membangun loyalitas pelanggan secara berkelanjutan dalam pasar kompetitif. Selanjutnya yaitu pentingnya kolaborasi dalam bisnis modern. Kolaborasi dalam bisnis modern sangat penting karena mampu memberikan keuntungan strategis bagi pertumbuhan usaha. Dengan tujuan yang jelas, kolaborasi dapat memperluas lingkungan pasar melalui penggabungan konsumen dari masing-masing mitra sehingga peluang penjualan itu jadi meningkat. Selain itu, kerjasama ini juga membuka akses terhadap pendanaan atau modal yang dapat digunakan untuk ekspansi dan memperkuat strategi pemasaran. Tidak hanya itu, kolaborasi juga itu mendorong efisiensi operasional melalui pembagian tugas yang lebih struktur serta meningkatkan inovasi dalam pengembangan produk dan layanan. Ketika didasari kepercayaan, kolaborasi akan menghasilkan ide kreatif yang mampu memperkuat daya saing bisnis secara berkelanjutan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu apa tujuan dari analisis faktor-faktor kolaborasi. Analisis faktor dalam kolaborasi bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami elemen penting yang mempengaruhi keberhasilan kerjasama. Melalui analisis ini, individu dan organisasi dapat menganalisis evaluasi faktor internal dan eksternal yang berperan dalam efektivitas kolaborasi di berbagai konteks seperti proyek, organisasi, maupun proses pembelajaran. Secara spesifik, tujuan analisis ini mencakup yang pertama, mengenali faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi hasil kolaborasi. Yang kedua, memahami keterkaitan antara faktor menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis. Yang terakhir, meningkatkan efektivitas kolaborasi serta membantu dalam pengembangan keterampilan kolaboratif. Selanjutnya yaitu relevansi kolaborasi dalam meningkatkan daya saing. Kolaborasi berperan penting dalam memperkuat daya saing organisasi melalui strategi antara pihak yang memungkinkan penggabungan sumber daya, keahlian, dan pengetahuan. Hal ini mendukung inovasi, efisiensi operasional, dan peluasan pasar. Kolaborasi mendorong pertukaran teknologi atau pendorong inovasi, menekankan biaya operasional atau efisiensi, memperluas jangkauan konsumen atau ekspansi pasar, serta meningkatkan mutu produk atau peningkatan kualitas. Kombinasi ini menciptakan keunggulan kompetitif berkelanjutan, mendukung pengembangan SDM, dan menjadikan organisasi lebih responsif terhadap perubahan pasar dan teknologi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu faktor utama kolaborasi bisnis. Yang pertama ada teknologi, koneksi pasar, bahan baku, konsultasi, dan keahlian, sumber daya manusia, permodalan, dan branding. Pola kolaborasi meliputi bisnis, afiliasi, joint venture, franchise, akuisisi, dan lisensi. Sistem kolaborasi bisnis. Secara umum, sistem kolaborasi ini terbagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama, kolaborasi non-kontrak dan kolaborasi berbasis kontrak. Kolaborasi non-kontrak adalah kolaborasi yang bersifat informal, tanpa perjanjian tertulis, mengandalkan kepercayaan dan komunikasi. Umumnya digunakan oleh UMKM, komunitas kreator, atau event lokal. Kelebihannya adalah fleksibel, cepat diterapkan, dan hemat biaya. Namun kelemahannya mencakup ketiadaan perlindungan hukum, rawan konflik, serta kurang cocok untuk kerjasama jangka panjang atau bernilai besar. Lalu, kolaborasi berbasis kontrak adalah kolaborasi yang bersifat formal dengan perjanjian hukum tertulis yang mencakup hak, kewajiban, dan mekanisme penyelesaian konflik. Diterapkan pada waralaba, lisensi, joint venture, dan pengadaan formal.
Keunggulannya adalah kepastian hukum dan struktur kerja yang profesional. Meski begitu, sistem ini kurang fleksibel dan memerlukan waktu, biaya, serta proses hukum jika terjadi pelanggaran. Baik, untuk kesimpulannya sendiri, perencanaan kolaborasi bisnis merupakan strategi penting dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin kompleks. Melalui kolaborasi, perusahaan dapat saling melengkapi dalam hal teknologi, pasar, bahan baku, keahlian hingga permodalan. Keberhasilan kolaborasi sangat bergantung pada pemilihan pola dan sistem yang tepat, serta kesesuaian tujuan antara pihak yang terlibat. Sekian dan terima kasih.